Oke Wak, jadi kisah horor yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang kita sebut aja lah namanya Ayu dari Batam. Halo Ayu. Dan sesuai request Ayu Wak, semua nama dalam kisah ini sudah aku samarkan ya, karena berkaitan dengan hal yang lumayan sensitif lah gitu. Lumayan sensitif untuk Ayu pribadi terutama. Nah lanjut lagi nih ya, jadi ceritanya kisah horor ini bermula pada sekitar tahun 2012 lalu. Ketika Ayu membeli sebuah rumah baru untuk dia tinggali bersama keluarganya. Pada saat itu Ayu ini sudah menikah dan punya satu orang anak laki-laki. Kita sebut aja lah nama suaminya Bang Lukman, nama anak laki-lakinya ini Bagas ya. Nah si Ayu ini pertama kali mendapatkan informasi tentang rumahnya itu dari tantenya Wak. Ayu pun segera datang ke lokasi itu untuk mengecek kondisi rumahnya. Dan pada saat itu Ayu ditemanin sama ibunya, adik laki-lakinya namanya Hasan, istri adiknya namanya Nurul, sama si Ayu. Jadi berempat lah mereka ngecek rumah itu kan. Bersama dengan bapak si pemilik rumah, Ayu dan keluarganya pun segera memeriksa kondisi itu rumah Wak. Nah rumah yang sedang mereka survei ini ternyata terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 ada kamar tidur utama, ada ruang tamu, ada dapur, sama ada kamar mandi. Sedangkan di lantai 2-nya ada ruang keluarga, ada 2 kamar tidur dan juga balkon ya. Nah sesaat setelah melihat rumah itu, seketika Ayu sudah merasa tertarik nih Wak. Menurutnya kondisi rumah ini ya cukup bagus lah. Tapi ketika masuk lebih jauh ke dalamnya, ternyata rumah ini lumayan tampak kotor kali Wak, macam gak terawat rupanya. Dan selain itu anehnya lagi, Ayu juga melihat ada banyak sekali tumpukan baju di kamar mandi. Karena heran nanya lah ke si bapak pemilik rumah kan, "Pak, kok ada tumpukan baju di kamar mandi ini? Ini punya siapa?" Kata Ayu kan. "Oh itu baju punya pemilik sebelumnya Mbak, emang sengaja ditinggal sama mereka," kata si bapak. "Oh alah, banyak juga baju yang mereka tinggal Pak ya. Emang mereka pindah sejak kapan Pak? Dan rumah ini udah kosong sejak berapa lama?" kata si Ayu. "Belum lama kok Mbak, baru sekitar 9 bulan aja," kata si bapak ini kan. Nah meski si bapak pemilik rumah ini bilang kalau rumah ini baru kosong selama 9 bulan, entah kenapa Hasan adiknya Ayu ini tiba-tiba merasa ada yang aneh sama rumah ini Wak. Dia pun bilang lah sama si bapak pemilik ini, "Rumahnya agak serem Pak ya, Bapak pernah nginap nggak di sini?" kata si Hasan. Mendengar jawaban Hasan, kalian tahu bapak ini jawab apa? Secara mengejutkan si bapak ini bilang, "Saya pernah satu malam tidur di sini. Saya tidur di lantai 2. Tapi pas saya bangun ternyata saya udah pindah ke lantai 1 Bang. Saya heran juga tuh kenapa saya bisa kayak gitu ya. Apa mungkin saya lagi ngelindur ya? Tapi seingat saya nggak pernah lah tidur sambil jalan." Itu kata bapak nih. Nah mendengar cerita si bapak barusan, Ayu sama keluarganya cuma bisa terdiam sambil sama-sama natap lah. Serius dia ngomong kayak gini di depan calon pembeli nih. Nah terus Wak, nggak lama kemudian si bapak ini bilang lagi, "Enggak bercanda," katanya gitu. Iya. Emang itu kata si Ayu macam mana? Oke, waktu dibilang ya saya cuma bercanda, Ayu cuma nanggapinnya pakai tertawa simple aja kan, nggak lucu bercandaan kau Pak, kayak gitu dalam hatinya si Ayu Wak. Nggak lucu bercandaan kau Pak. Nah adalah tuh kan Wak, meskipun ketika survei mereka ini menemukan ada beberapa kejanggalan, Ayu sama keluarganya nggak terlalu memikirkan hal itu Wak, nggak begitu diambil pusing lah. Dari segi bangunan, dari segi harganya Nadia, kami udah cocok nih. Alhasil Ayu dan pasangannya pun mantap untuk membeli rumah itu. Dah, singkat cerita Ayu sama keluarga besarnya pun mulai pindah ke sana Wak. Nah rumah itu akan dihuni beramai-ramai Wak. Ayu, Lukman suaminya sama Bagas anaknya yang pada saat itu masih berusia 2 tahun akan menempati kamar utama di lantai 1. Terus ibunya Ayu atau mertuanya Lukman ini akan memakai salah satu kamar yang ada di lantai 2. Terus kamar satu lagi yang di lantai 2 itu dipakai sama Hasan adiknya Ayu dan Nurul istrinya Hasan. Jadi kalau di total ada 6 orang ya yang tinggal di rumah baru nih. Nah sebelum menempati rumah itu mereka pun bergotong royong lah ini kan Wak untuk membersihkan seluruh bagian rumah dari debu-debu yang memang sudah lumayan menumpuk. Nah pas lagi bersih-bersih inilah Wak, lagi-lagi Ayu menemukan sebuah keanehan, di mana di berbagai tempat di rumah itu Ayu menemukan ada banyak sekali potongan tulang kecil, macam ada tulang ayam, ada tulang ikan kayak gitu Wak, berserak di mana-mana. Dan selain itu juga ada batu-batu kecil yang berwarna putih yang disimpan di dalam plastik. Beleak pula, berserak juga di situ. Nah di situ Ayu mikir, apa mungkin ini bekas pemilik sebelumnya yang belum sempat dibersihin ya? Tapi untuk apa tulang-tulang sama batu-batu ini kok kayak nggak biasa? Biasanya orang kalau misalnya ketinggal ya hanger sebiji kah, entah apa sendal sebelah kah kayak gitu kan. Ini udahlah baju bertumpuk di situ, ada tulang-tulang ayam, ada tulang ikan di beberapa titik. Ada juga batu putih yang diplastikin apa nih? Tapi waktu itu si Ayu nggak mau terlalu berpikir negatif Wah. Ayu segera langsung membuang tulang-tulang dan batu-batu tersebut sama tumpukan baju bekas yang dia lihat pas survei kemarin tuh. Itu pada dibuang semua ya. Pokoknya semua yang ada di sana yang bukan milik mereka akan langsung dibersihkan.
dibersihkan ya. Nah setelah selesai dibersihkan Wak, mereka pun secara permanen menempati rumah baru ini. Kepindahan Ayu dan juga keluarganya di sana disambut baik oleh tetangga sekitar. Para tetangga si Ayu ini Wak betul-betul macam senang kali, sampai-sampai mereka bilang, "Yeay, akhirnya ada juga yang nempatin rumah ini, selamat datang ya. Ih, senang kali loh kami jadi punya tetangga baru," kata mereka ini Wak. Ayu sempat ngerasa bingung sih dengan sambutan tetangga yang agak super excited ini. Kok agak gimana gitu loh Nat. Pokoknya happy-nya tuh kayak nggak biasa gitu Wak. Sampailah pada suatu hari nih Ayu ini semakin terheran-heran lagi ketika dia dan ibunya tidak sengaja mendengar percakapan anak-anak kecil, anak-anak tetangga mereka yang lagi lewat depan rumah mereka. Nah anak-anak ini Wak melihat ke arah rumahnya Ayu sambil ngomong, tengok-tengok itu rumahnya udah ada orang. Berarti rumahnya udah nggak ada hantunya lagi lah ya, kata dia. Kenapa gitu ngomongnya tuh dalam hati si Ayu. Ayu dan ibunya yang mendengar ucapan anak-anak itu yang kaget mereka Wak. Mereka cuma bisa terdiam dan saling menatap satu sama lain. Kenapa nih Bu? Berantu kah rumah kita nih? Disitulah Nat, aku sama ibuku udah sama-sama sadar aja kalau pasti ada yang gak beres sama rumah nih. Akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mereka pun sepakat untuk mengadakan syukuran rumah. Dan setelah syukuran rumah ini diadakan, alhamdulillahnya seminggu kemudian semua berjalan baik-baik aja. Seminggu aja tapi. Karena gak lama setelah itu secara perlahan-lahan tapi pasti Wak, hal-hal aneh pun mulai meneror Ayu dan sekeluarga. Jadi ceritanya Wak ya, pada suatu hari Ayu sama keluarga ini kan lagi berkumpul di lantai 2 nih. Termasuk si Bagas, anaknya Ayu. Nah sebenarnya Bagas ini anaknya aktif kali Nadia, bahkan susah diam. Tapi di momen itu Wak, ketika si Bagas ini menatap kamar ibunya Ayu yang memang ada di lantai 2, Bagas ini tiba-tiba nge-freeze. Dia gak bisa bergerak sama sekali. Melihat sikap Bagas yang mendadak aneh dengan panik, Ayu manggil, Bagas, kenapa kok nak? Bagas lihat apa? Anak itu diam kayak gini ya. Dan anehnya Bagas tetap gak ngerespon ucapan mamanya Wak. Dia tetap terus terdiam seperti patung. Nah terus mamanya Ayu bilang, ada yang gak beres sama anak ini, udahlah cepat bawa turun Bagas, katanya. Nah di lantai bawah mereka pun langsung membacakan surat-surat pendek kepada Bagas. Tapi sayangnya hal itu tidak berpengaruh apa-apa. Nah dia tetap nge-freeze anak aku. Dan tepat malam harinya kondisi Bagas semakin parah lagi, dimana pada saat itu Bagas mendadak terkena demam tinggi. Dan yang anehnya lagi Wak, malam tuh gak cuma si Bagas aja yang kena demam tinggi tuh, seluruh keluarga aku. Nah dia mendadak jatuh sakit semuanya. Aku, suamiku, mamaku, adekku, iparku sakit sadonyo. Betul-betul demam tinggi, ikutan demam tinggi kami. Nah kejadian janggal itu pun membuat mereka semakin yakin kalau pasti ada yang gak beres sama rumah ini ya kan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meruqyah rumah itu. Gercep mereka ini mantap. Nah singkat cerita, datanglah ini seorang ustadz yang memang bersedia membantu mereka untuk meruqyah rumah itu. Nah pada saat itu Pak Ruqyah ini meminta Pak Ustadz ini meminta izin untuk naik ke lantai 2 karena mau sholat dan juga berkomunikasi dengan mereka-mereka atau dengan hantu-hantu yang ada di lantai 2 tuh. Ayu pun ngizinin bapak itu kan, pergilah Pak naik ke atas. Sementara Ayu sama keluarganya memilih untuk menunggu Pak Ustadz di lantai bawah. Pak Ustadz sendirian tuh naik ke atas. Nah tapi Wak, ditunggu punya tunggu, Pak Ustadz tadi tuh belum selesai nih. Lama kali bapak nih ngapain di atas. Barulah setelah lebih dari 1 jam Pak Ustadz akhirnya turun kan ke bawah untuk mengobrol dengan mereka semua, dengan Ayu sekeluarga. Di obrolan inilah Wak, Pak Ustadz pun menyampaikan sesuatu yang membuat Ayu dan keluarganya makin tercengang lagi, yaitu cerita tentang kisah mistis yang menyelimuti rumah mereka. Di situ Pak Ustadz bilang, Wak, rumah yang kalian tempati ini udah lama kosong, bahkan sudah terlalu lama kosong. Hal itulah yang membuat banyak sekali makhluk halus tinggal di sini. Nah, dari penglihatan saya, di zaman dulu lokasi ini, rumah ini adalah hutan belantara. Dan di dalam dunia mereka, lokasi berdirinya rumah ini merupakan tempat pemandian. Nah, bagian kamar di lantai atas itu sebenarnya adalah air terjunnya mereka, Wak. Dan mereka sering mandi di lembah yang tepat berada di bawah air terjun itu. Dan selain itu juga, ini masih kata Pak Ustadz ya, selain itu juga orang-orang yang dulunya menempati rumah ini juga banyak tuh yang membawa barang-barang mistis dari asal daerah mereka. Itulah kenapa ada banyak kali makhluk yang akhirnya ikut tinggal juga di sini. Tadi saya udah minta ke sama mereka supaya nggak mengganggu kalian lagi. Semoga setelah ini semuanya aman kembali ya. Itulah kata Pak Ustadz, Wak.